Halo teman-teman semua, bertemu lagi di channel Family Homestay Camper Van. Nah, sekarang ini kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seputar dari perjalanan kita dari Dumai, Jakarta, terus ke Dieng ya. Nah, di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kumpulkan dan kita simpulkan ya. Ada beberapa pertanyaan yang sama, terus itu kita gabungin aja teman-teman ya. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab, kita mohon maaf. Karena ini udah kita saring semuanya ya teman-teman ya. Nah, ini yang pertanyaan pertama itu kita ambil dari Anaila. Saya mau tanya Om, rumah Om emang full di camper van atau punya rumah? Terus, kalau hujan masaknya di mana? Dan kalau mau buang air kecil atau buang air besar? Dan mandi saat di camper van gimana Bang? Katanya. Nah, ini kita jawab dulu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu untuk rumah. Rumah itu full atau enggak di camper van? Ya, kalau itu tidak ya teman-teman ya. Kita punya rumah sendiri. Dan ini mobil ini mobil camper van kita. Jadi apabila kita sewaktu-waktu keluar kota atau keluar daerah, kita tinggalnya di mobil ini, di mobil camper van ini. Kalau untuk hujan itu kami masaknya di ini ya, di tempat semacam pondok-pondok yang berteduh. Tapi kalau nggak ada pondok-pondok atau tempat yang bisa berteduh, kita nggak masak di situ ya teman-teman ya, karena susah untuk masaknya. Terus kalau untuk buang air kecil atau buang air besar di saat di dalam mobil itu di mana gitu kan? Kalau seandainya untuk anak-anak lah kita dulu ya. Untuk anak-anak itu kalau buang air kecil itu kita menggunakan pampers saja. Terus kalau untuk kita ya kita paling tidak harus cari toilet dulu ya teman-teman ya. Harus cari toilet. Ya kalau seandainya nggak jumpa kita tahan aja dulu untuk sementara gitu kan. Sampai kita jumpa. Pertanyaan yang kedua. Bang, saya mau tanya, saat tidur di mobil, mesin dalam keadaan mati atau hidup? Nah, kalau untuk seperti ini, kalau untuk teman-teman ingin tidur di dalam mobil menggunakan AC gitu kan, saran saya tuh satu orang itu harus tidak usah tidur ya teman-teman ya. Minimal dia harus menjaga situasi atau kondisi di dalam mobil. Karena kalau seandainya tertidur semua di situ yang bahayanya. Dan satu lagi, kalau bisa itu kaca mobil itu dibuka ya teman-teman ya, agar ada sirkulasi udara keluar masuk di dalamnya. Kalau untuk kita pribadi sendiri, dulu kita menggunakan kijang, kita tidur hidup AC juga ya. Tapi itu kaca mobil kijang itu bisa dibuka. Jadi kaca mobil itu kita buka, dan saya pribadi saya tidak tidur gitu. Palingan tidurnya setengah jam, terbangun, matikan lagi AC-nya atau gimana gitu kan. Atau nanti kalau udah dingin, kita matikan mobilnya, kita tidur. Yang kita tidur di mobil ini menggunakan AC, bisa disamakan dengan tidur di dalam rumah yang AC-nya itu dari listrik. Jadi kita harus pandai-pandai di dalam mobil ini. Nggak bisa 100% kita tidur terus sampai pagi gitu dalam menggunakan AC. Nah, terus pertanyaan ketiga ini. Pertanyaan dari Putra ya, anak-anaknya memang nggak disekolahin. Kasihan, masa-masa paling indah adalah masa-masa di sekolah Om. Kalau untuk si kakak, dia kan kelas 1, karena kan waktu awal-awal masuk sekolah kan itu udah ada pandemi. Jadi untuk sekolah kakak itu didaring dari sekolahnya. Jadi kalau misalnya untuk nganterin tugas itu lewat WA atau nanti diantar ke sekolah per berapa hari gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, suka dukanya di dalam mobil apa aja itu Om? Kalau sukanya itu kita bisa melihat pemandangan-pemandangan indah di daerah-daerah lain. Terus kita bisa menikmati perjalanan, di mana kita mau kita bisa tinggal gitu ya. Itu sukanya ya menurut kita ya. Karena sukanya ini lebih banyak dibandingkan dukanya. Kalau dukanya itu apa ya dukanya? Dukanya palingan kita ya seandainya mobil trouble ya, paling itu dukanya. Karena dukanya yang kita rasakan sih, dukanya sih nggak ada ya. Kita sih asik-asik aja selama di perjalanan gitu. Kita selalu menikmatin setiap daerah yang kita singgahi. Kita bisa mengetahui seperti apa kondisi atau kehidupan di daerah lain gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Om mau tanya berapa habis biaya modif mobilnya. Nah, untuk biaya modif
Ini kita biaya modifnya nih udah hampir dari awal sampai sekarang ini udah hampir sekitaran 50 jutaan ya teman-teman ya. Itu semuanya. Mulai dari interior dalam, terus TV-nya, pernak-pernik kecil-kecilnya, peralatan-peralatan campingnya, terus masuk ke ban aja kita tuh, ban sama pelek kita udah habis 10. Itu aja ada 10 juta ya teman-teman ya. Belum panel surya. Pokoknya kita totalkan udah 50 lebih. Dan itu kita tidak langsung drop gitu ya teman-teman ya, mengemodifnya. Kita pelan-pelan. Karena kalau langsung drop itu besar biayanya. Jadi kita dalam 1 bulan ini kita upgrade. Terus dalam bulan berikutnya ini kita upgrade. Jadi modifnya itu nggak terasa gitu teman-teman ya. Terus pertanyaan berikutnya, mau tanya Om, gimana rasa semenjak tinggal di mobil? Rasanya tinggal di mobil ini, kalau menurut pribadi kami gitu kan, lebih seru ya, lebih tertantang gitu. Karena kita berbeda ya tinggal di rumah dengan tinggal di mobil. Kita tinggal di rumah ini semuanya udah ada gitu. Nah, tinggal di mobil ini kita berbeda. Ya mulai dari toiletnya kita nggak ada, cuman perlengkapan lainnya kita ada gitu kan. Di situ kita merasa punya tantangan, punya pemikiran nanti seandainya kita mau buang air kecil atau mau buang air besar itu di mana gitu kan. Itu semua harus kita pikirkan. Yang enaknya lagi, kita tuh bisa berpindah-pindah ya teman-teman ya. Misalnya satu hari ini kita di daerah ini, terus kita bosan, kita pindah ke daerah lain. Kita pingin cari suasana. Misalnya kita nih suka suasana yang dingin, yang ada sungai-sungainya, yang ada sawahnya, itu kita bisa pergi ke sana langsung dengan kendaraan. Karena kendaraan kita ini kan udah kita modif seperti rumah gitu teman-teman ya. Jadi itu nikmatnya ya tinggal di mobil ini. Pertanyaan berikutnya, Om mau tanya mobilnya itu namanya apa ya? Kalau mobil ini mereknya Hyundai, tipenya Starek ya teman-teman ya. Jadi Starek ini nih, Hyundai ini ada membuat 2 produk, yang satu namanya Starek, yang satu namanya H1. Nah, yang punya kita nih Starek, memang mirip, body mirip dengan H1 ya teman-teman ya. Tapi dia kelasnya di bawah H1. Nah, terus pertanyaan berikutnya, Om itu mobilnya kalau dipinjam orang, mau nggak dikasih gitu? Kalau itu nggak ya Om ya. Kalau itu karena mobil ini udah jadi ciri khas kita. Karena kalau seandainya mobil ini dipinjam orang, terus nampak sama orang lain di jalan atau gimana, nanti kan bisa repot jadinya gitu. Orang mengira bahwa di dalam mobil ini kita, tahu-taunya orang lain gitu. Nah, terus untuk pertanyaan berikutnya nih, Om, apa pernah ada yang ganggu ketika di perjalanan? Itu insya Allah nggak ada ya, nggak ada. Di perjalanan kita aman-aman aja, tidak ada yang namanya gangguan baik dalam mistis atau kejahatan-kejahatan orang, itu nggak ada ya. Aman-aman aja. Ini pertanyaan berikutnya, Om, untuk pemilihan tempat istirahat, apakah izin ke SPBU atau gimana? Apakah pernah mengalami ada yang minta uang atau hal-hal seperti itu pada saat sedang istirahat? Nah, untuk pemilihan tempat istirahat itu kita memang selalu izin ya teman-teman ya. Baik itu di SPBU atau di mana aja itu kita selalu izin. Karena dengan kita izin kita merasa aman gitu. Kalau kita nggak izin kan nanti entah mana tahu ada yang pemiliknya yang datang atau ada petugasnya yang datang, nanti jadi nggak enak. Jadi kita selalu izin ya teman-teman ya pada masyarakat atau warga di situ. Nah, untuk meminta-minta ya di saat kita istirahat, itu insya Allah nggak ada ya, nggak ada selama kita istirahat, itu nggak ada yang gangguin atau yang macam-macam, itu nggak ada ya teman-teman ya. Om pernah nggak kebelet pipis atau BAB tapi sulit nyari SPBU atau toilet? Wah, itu pernah ya Om ya. Itu pernah sekali, bahkan sering. Ya caranya, ya kita harus gimana ya? Ya harus pandai-pandai. Kalau seandainya nggak ketemu ya minimal kita harus ketemu lah pokoknya. Intinya harus ketemu ya teman-teman ya. Paling tidak kita harus singgah ke WC umum atau masjid, kan itu banyak tuh di pinggir jalan, itu bisa kita singgahi kalau seandainya kita nggak jumpa SPBU ya teman-teman ya. Terus solar panelnya itu bisa diandalkan nggak Om ya? Kalau untuk solar panel itu sangat penting ya,
gitu ya. Karena itu sumber energi listrik di dalam mobil ini teman-teman. Karena nggak mungkin kita pakai energi dari mobil, karena itu bakalan boros minyaknya teman-teman ya. Karena mobil bakalan hidup terus. Dengan kita menggunakan panel surya ini, kita sangat terbantu ya teman-teman ya. Kita bisa hidupin kipas angin. Yang paling utama kali kita bisa ngecas HP, kamera, drone, kita semuanya bisa kita cas. Nah, tapi kalau untuk seandainya masak gitu ya, kalau masak kita menggunakan listrik dari mobil itu, karena kan rice cooker ini wattnya besar ya, sekitaran 350. Jadi kalau kita masukkan ke panel surya, itu panel surya kita bakalan cepat habis baterainya. Jadi mending kita colokkan ke aki mobil saja. Dan pertanyaan berikutnya, selama ini kan Om menghabiskan waktu di perjalanan, apakah tidak terkendala dengan pekerjaan Om? Izin atau gimana? Kalau untuk pekerjaan ya, kita tuh tidak bekerja sama orang atau pemerintahan lainnya ya. Kita tuh berdagang ya, berdagang intinya. Kita menjual mobil ya teman-teman ya, menjual mobil, jual beli mobil bekas. Cuman kita nggak showroom, kita palingan stok unit sekitaran 3 atau 4 unit saja di rumah. Jadi itu bisa untuk ditinggalkan. Jadi kalau seandainya kita pergi keluar kota, itu mobil kita titipkan pada teman-teman kita. Atau kalau seandainya tinggal 1 unit, itu kita letak di rumah teman aja teman-teman ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mau beli atau melihat mobil itu, kita langsung ngubungin ke teman kita. Jadi mereka langsung berkoneksi ke teman aja langsung teman-teman. Jadi seperti itu ya. Satu lagi pertanyaannya ini, perjalanan di Jawa Tengah yang paling berkesan di mana itu ya? Perjalanan yang paling berkesan di Jawa Tengah yaitu di Dieng itu ya, di Dieng itu. Karena wah, selama kita perjalanan ini luar biasa ya, dinginnya di sana, keindahan alamnya seperti apa di Dieng itu. Karena selama kita mulai perjalanan dari daerah Dumai ini menuju ke Dieng itu, kita menjumpai daerah yang paling dingin yaitu di Dieng itu ya. Di Dieng itulah paling dingin yang selama ini kita rasakan ya. Yang mulai dari perjalanan dari Dumai ke arah Dieng. Kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya, Om pernah nggak atau ada kendala anak-anak yang sakit saat di perjalanan? Kalau anak-anak ada yang sakit kemarin ya. Paling sakitnya itu bukan demam atau gimana, cuman pilek gitu aja ya. Mungkin pilek-pilek atau flu itu pergantian cuaca. Karena waktu itu kita mulai dari Jakarta itu kan panas, terus kita pindah ke daerah yang dingin, pasti itu ada perubahan cuaca. Di situ dia pilek, itu bergantian pileknya ya. Pertama anak-anak, terus istri, habis itu terakhir baru saya yang kena pilek gitu ya. Tapi hanya sampai di situ aja, habis itu hilang pileknya. Kalau yang sakit-sakit lain, alhamdulillah belum pernah ya, belum ada ya teman-teman ya. Karena itu pokoknya setiap perjalanan jauh itu standby kan aja multivitamin atau madu ya. Itu yang sering kita minum itu madu. Jadi madu itu untuk daya tahan tubuh kita saat di perjalanan jauh. Pertanyaan berikutnya, Om pernah nggak kejadian mogok di jalan? Terus kenapa memilih H1, kenapa nggak HS dan mobil camper van lainnya? Dan satu lagi nih, Om punya inspirasi buat keliling menggunakan mobil itu dari mana gitu kan? Ini kita jawab dulu pertanyaannya. Kalau untuk kejadian mogok, mogok sampai parah itu nggak pernah ya, sampai mati mobil enggak. Yang pernah itu waktu kejadian di Jakarta menuju ke arah Bandung ya, Bandung. Waktu itu tuh bukan mogok, cuman nozzle-nya itu bermasalah sehingga asap putih banyak keluar ya, baik dari ruang bakar mesin nih utama. Waktu ketika dibuka tutup olinya itu menyembur asap putih. Cuman mogok enggak, masih bisa tetap jalan. Alhamdulillah nggak pincang mobil ya, nggak pincang. Tapi ketika di bengkelnya baru mobil pincang, mati sebelah nozzle-nya. Nah terus kenapa kita memilih H1 atau Starek ini dibandingkan mobil HS atau camper van lain? Satu, menurut kita ya, ini menurut pendapat kita ya,
kita udah menganalisa beberapa mobil, mulai dari mobil Kijang atau Innova atau Avanza, dari sekelas itulah ya mobil itu. Itu bisa sih dibikin camper van, cuman mobil itu kapasitasnya terlalu kecil ya, terlalu kecil untuk ukuran keluarga kita. Yang kita, karena kita mengelilingi karena kita berhari-hari di perjalanan, jadi kita perlu istirahat yang full. Jadi harus mempunyai tempat tidur yang luas. Nah, itu alasan kenapa kita pilih Hyundai Starex ini. Karena satu, bodinya itu tidak terlalu besar tapi masih bisa dikategorikan sedang ya, sedang. Cukuplah untuk perjalanan daerah Indonesia ini. Terus kenapa tidak high-S ya? Kita pilih high-S atau mobil LF yang untuk besarnya ya, high-S atau LF atau sejenisnya itu di atas. Karena high-S itu tuh panjangnya dari Hyundai ini udah beda sekitaran 100 cm lebih ya, 150-an lah mungkin ya. Itu udah terlalu panjang menurut kita ya teman-teman ya. Untuk memasuki daerah-daerah yang terpelosok itu susah untuk di daerah Indonesia ini ya. Sementara Hyundai ini aja kita udah kewalahan untuk masuk ke daerah-daerah yang sempit, apalagi high-S itu atau LF. LF itu lebih ngeri lagi ya teman-teman ya. Dia udahlah bodinya tuh tinggi, sama satu lagi lebar dan panjang, itu sangat susah untuk memasuki daerah-daerah yang kecil. Sementara spot yang bagus-bagus itu, tempat-tempat yang indah itu bahkan di tempat-tempat terpelosok ya teman-teman ya. Bukan di tempat-tempat jalan raya yang besar-besar ini. Ya kalau kita ingin mencari keindahan yang hanya sebatas itu aja, ya mungkin bisa aja kita menggunakan mobil yang lebih besar dari ini. Jadi menurut saya ukuran untuk mobil Starex ini sangat pas ya, dari pengalaman-pengalaman yang udah kita lalui. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Terus Om punya inspirasi buat keliling menggunakan mobil itu dari mana? Inspirasinya sih sebetulnya berawal dari mimpi ya teman-teman ya. Berawal dari mimpi, dulu ingin punya mobil yang bisa kita manfaatkan atau kita pergunakan, serba bisa lah mobil itu ya. Jadi kalau kita buat mobil itu tuh, di situ kita bisa tidur, di situ kita bisa masak, di situ kita bisa segala macam di mobil itu. Inspirasi itu berawal dari mimpi. Ternyata ke depan ini kita bisa mewujudkan mimpi itu ya teman-teman ya. Terus ke pertanyaan berikutnya nih, saya mau tanya lagi nih Om. Sekarang kan lagi pandemi, terus Omnya kan sudah sampai di mana-mana nih. Terus Om dan keluarga apa ikut rapid test? Dan kalau ikut rapid test satu kali saja kah? Atau setiap singgah di setiap kota disuruh rapid test gitu? Nah untuk rapid test ini kita nggak ada ya, kita nggak pernah rapid test. Jadi kemana-mana tuh kita nggak pernah rapid test. Ya kalau bisa diusahakan kita terus berhati-hati aja, terus mewaspadai aja ya. Kalau untuk rapid test kita nggak ada. Jadi kita selama ini nggak pernah rapid test ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah selama ini nggak terjadi apa-apa pada kita ya teman-teman ya. Terus pertanyaan berikutnya, Om udah berapa tahun nih jalan-jalan keliling-keliling? Kalau untuk berapa lamanya itu kita udah lama ya sebetulnya. Cuman mulainya kita membuat dokumentasi ini baru 1 tahun lebih ya. Berawal dari Kijang dulu ya. Itulah mulai kita membuat YouTube-nya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya itu udah lama juga kita membuat itu. Cuman nggak kita bikin dokumentasinya. Terus kalau untuk pertanyaan berikutnya, itu tangannya capek atau pegal nggak Om nyetir 1 bulan? Kalau itu gimana ya? Itu dibilang capek ya capek ya. Capek itu ya. Nyetir selama 1 bulan, coba bayangin. Cuman kita nyetirnya itu nggak dipaksain ya. Jadi waktu ketika kita bawa mobil selama 2 jam kita udah merasa capek atau pegal gitu, udah kita berhenti, kita parkir mobil di pinggir, kita tidur, istirahat. Nah, jadi mungkin itu yang membuat kita bertahan ya selama 1 bulan itu bawa mobil, kita nggak terlalu memaksain gitu.
Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, Om, ini episode terakhir dan nggak nge-YouTube lagi gitu. Oh, kalau itu enggak ya teman-teman ya. Kita masih terus lanjut sebisa kita ya. Ini jadi perjalanan dari Sumatera ke Jawa ini bukan episode terakhir. Cuman ini episode Sumatera Jawa ini, nah inilah akhirnya gitu. Akhir dari perjalanan Sumatera Jawa. Bukannya kita habis ini nggak nge-YouTube lagi ya teman-teman ya, bukan. Terus ini pertanyaan lagi, Om, gimana rasanya tidur di mobil 1 bulan? Rasanya itu sama kayak kita tidur di mobil ya, kayak tidur di rumah, sama. Karena mobil kita ini udah kita desain seperti rumah gitu. Kita tidur nggak sempit-sempitan. Kita tidur lapang-lapangan di dalam ini ya. Bahkan kaki kita bisa lurus. Jadi kita rasanya tidur di rumah saat tidur di mobil ini ya. Jadi nggak ada yang kaki terteku atau sakit-sakit badan gitu. Terus selanjutnya, bagi tipsnya dong Om, apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau perjalanan jauh? Apalagi nih bawa keluarga ya. Tipsnya itu yang pertama ya, kita harus periksa kondisi mobil ya, periksa keadaan mobil agar nanti di jalan tidak terjadi apa-apa. Jadi sebelum itu kami memang harus memeriksa kondisi mobil. Walaupun udah kita periksa, kadang-kadang yang namanya musibah atau apa itu pasti terjadi ya di jalan ya. Tapi kita antisipasi aja. Ya kita periksa dulu mulai dari bannya, kaki-kakinya, mesinnya, baik itu olinya, itu semuanya kita periksa ya teman-teman ya. Terus jangan lupa bawa kunci-kunci itu paling penting, bawa aja semuanya. Manalah tahu kita mogok di tengah hutan atau gimana. Terus paling tidaknya kita bisa menelpon orang bengkel ya, orang bengkel. Itu kita harus punya satu, menyimpan nomor handphone orang bengkel. Jadi manalah tahu kita kena suatu saat di tengah hutan atau gimana, kita bisa menelpon dia. Satu lagi, kalau bisa teman-teman, kalau seandainya pingin keliling Indonesia atau perjalanan jauh, itu saya sarankan ikutlah komunitas. Jadi dengannya teman-teman mengikuti komunitas itu, bisa suatu saat entah terjadi apa-apa atau kita tidak mengetahui daerah itu, kita bisa bertanya pada teman-teman di komunitas kita yang tahu tentang daerah itu. Saran saya sih itu aja ya untuk perjalanan jauh, tipsnya gitu. Terus pertanyaan keduanya, habis ini rencananya mau road trip kemana lagi Om? Hanya sekitaran Riau saja atau Sumatera Jawa lagi? Kalau untuk road trip perjalanan kita ya, kita nggak mesti menentukan perjalanan itu, wah ini kita udah habis nih dari Sumatera ke Jawa gitu kan. Wah, terusnya kita harus ke Sumatera Kalimantan atau ke Jawa Kalimantan gitu kan. Kita nggak mesti seperti itu. Karena konsep kita ini tidak mengelilingi Indonesia ya teman-teman ya. Itu perlu teman-teman ketahui. Kita road trip kita ini terserah kemana kita mau, kemana kita ingin gitu. Karena konsep kita ini keseruan di dalam mobil, kehidupan di dalam mobil. Bukan mengeksplor atau berkeliling Indonesia ya teman-teman ya. Karena itu nggak tujuan kita gitu. Tujuan kita tuh menikmatin kehidupan di mobil, berpindah-pindah. Wah, misalnya dari daerah ini ke daerah ini seperti apa ya suasana daerahnya gitu, kehidupan daerahnya gitu. Jadi kita bisa aja udah pernah misalnya ke Sumatera Barat, terus kita balik ke Riau lagi, road trip kita gitu kan. Terus kita bulan besoknya kita pingin ke sana lagi, ya itu nggak ada masalah sama kita gitu. Cuman kita hanya menampilkan keseruan, keindahan atau kenikmatan ya kehidupan di mobil itu. Gimana rasanya kita tinggal di dalam mobil itu. Jadi itu konsep channel kita sebetulnya teman-teman ya, bukan keliling Indonesia. Cuman kalau seandainya kita ada waktu atau ada rezeki, kesempatan untuk pergi ke daerah baru gitu, kenapa tidak? Itu bakalan kita lakukan gitu. Jadi tidak memungkinkan kita, tidak memungkinkan juga mentang-mentang kita kehidupan di mobil, kita tidak jalan ke daerah baru, bukan. Kita tetap pasti ada juga pergi ke daerah baru, tapi itu apabila ada rezeki dan kesempatan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan berikutnya, penghasilan YouTube apakah cukup untuk perjalanan dari Jawa ke Sumatera atau lebih dari cukup? Terus apa nggak ribet ngedit konten Om setiap hari? Nah, untuk penghasilan YouTube
Itu kalau untuk perjalanan ya teman-teman ya, untuk perjalanan kita sih cukup ya, cukup. Tapi kurang, bahkan waktu ke Jawa kemarin kurang itu, kurang. Itu sempat kita nombok, itu sempat nombok sekian juta ya untuk biaya perjalanan kita gitu. Karena untuk biaya perjalanan ini cukup besar ya teman-teman ya, tidak kecil. Terus apa nggak ribet ngedit-ngedit konten Om tiap hari? Sebetulnya ribet ya teman-teman ya. Itulah salah satu perjuangan kita. Makanya kita harapkan sama teman-teman untuk supportnya. Itulah yang membuat kita semangat ya teman-teman ya. Pertanyaan berikutnya, gimana sekarang dengan keadaan mobil, masih ada trouble apa enggak? Soalnya di video Om sering lihat si Rogi dibawa ke bengkel. Nah, untuk keadaan mobil sekarang ini ya trouble-nya itu trouble kecil-kecilan ya teman-teman ya. Karena ya namanya mobilnya ini udah lama, tahun 2013, terus kilometernya pun udah 470 ribuan. Ya wajar kalau seandainya ada kerusakan-kerusakan pada part-partnya. Karena yang nama mobil perjalanan jauh ya teman-teman ya. Tapi sekarang ini alhamdulillah sedikit-sedikit udah kita benahi. Pertanyaan berikutnya, pernah nggak Om di perjalanan yang agak horor ada penampakan, tapi cuma Om saja yang melihat atau semuanya ikut melihat? Kejadiannya itu di mana Om? Pernah sih kejadian horor ya, waktu itu di Danau Talang. Itu kami camping di daerah danau itu, di pinggiran danau ya. Ketika itu saya lagi ngobrol nih di luar mobil sama teman gitu kan, warga di situ juga. Jadi ketika itu waktu kita ngobrol itu kita melihat semacam sosok warna merah ya, lampu bulat gitu di ujung jalan, di ujung sungai danau itu. Padahal di ujung danau itu bukit besar ya. Jadi waktu saya melihat ke depan itu tiba-tiba teman saya ini menyapa saya, membilang itu, Om, kelihatan nggak itu yang merah di depan, katanya gitu kan. Ya Om, saya lihat itu dari tadi mau saya tanyain gitu kan, itu kira-kira apa gitu. Ternyata itu tuh adalah Inyi namanya teman-teman. Inyi itu harimau penunggu bukit itulah ya, kata orang situ. Nah itu dia bisa berpindah dari bukit satu ke bukit lain itu dalam hitungan detik aja, dan ternyata itu terbukti ya. Dari setelah dia ngomong itu, mata merah itu sempat pindah ke bukit sebelah. Nah itu di situ saya langsung perasaan jadi nggak enak, merinding seluruh badan pokoknya ya. Tapi itu dibilang sama teman itu, dia nggak apa-apa, nggak ganggu, asalkan kita nggak berbuat macam-macam di daerah itu gitu, ya. Jadi itu kejadian horor yang pernah kita alamin gitu. Nah pertanyaan berikutnya, terus mau ke daerah mana lagi yang belum kesampaian? Wah, kalau kita bilang daerah mana yang belum tersampaikan itu banyak ya teman-teman ya, banyak. Tujuan kita sebetulnya nggak keliling Indonesia tujuan kita tuh kehidupan di dalam mobil gitu, berpindah-pindah. Ya kalau seandainya ada kesempatan atau ada rezeki kita untuk mengunjungi daerah yang belum kita kunjungi, ya kenapa tidak gitu. Nah, kalau dibilangin banyak daerah belum terkunjungi itu banyak ya, ada Kalimantan, Sulawesi, NTT, Papua, banyak itu. Mau tanya Bang, ada tips aman hidup di jalan? Tips aman hidup di jalan yaitu kita harus pandai-pandai ya, harus pandai-pandai melihat kondisi daerah situ aman atau enggak gitu. Karena kan kadang feeling kita ini ada gitu kan, kita melihat daerah tuh, ini daerah ini aman atau enggak gitu kan, aman atau enggak untuk dikunjungi. Terus satu lagi, kita harus punya komunitas. Jadi itulah gunanya komunitas ya teman-teman ya. Kita bisa bertanya sama teman-teman yang di sana, gimana tentang daerah ini, aman atau enggak dilewati, aman atau enggak untuk disinggahi. Jadi itu aja tips dari saya teman-teman ya, kalau untuk perjalanan hidup di jalan. Itu Om ngerekam video di atas langit pakai drone kah? Ya, itu kita ngerekamnya pakai drone ya Om ya. Karena nggak mungkin pakai kamera, gimana kamera mau diterbangin ya. Itu kita ngerekamnya pakai drone. Pernah ada tantangan dari pihak keluarga nggak Bang di awal-awal traveling? Kalau tantangan nggak ada ya Om ya, nggak ada tantangan dari keluarga tuh dari awal-awal traveling ya, support aja sih mereka gitu. Kok setiap Abang kemana-mana nggak sering beri info lagi di mana secara detail?
Bahkan saat tur ke Sumatera Barat kemarin pun saya harus menebak-nebak di mana, karena abang tidak berikan lokasinya di mana. Ya kalau itu kita mohon maaf ya teman-teman ya, karena kadang kita ada daerah tuh tahu nama daerahnya, kadang lupa gitu kan, sehingga kita tidak bisa mencantumkan nama daerahnya di situ. Dan satu lagi memang kondisi badan yang capek ya saat itu ya teman-teman ya, karena membuat dokumentasi ini tidak segampang kita menonton di YouTube gitu ya teman-teman ya. Apalagi di situ kita kameramen, di situ kita editing, semuanya di situ ya. Jadi kalau seandainya ada nama-nama daerah atau nama-nama tempat yang tidak kita lampirkan atau tidak kita kasih tahu, itu kita mohon maaf sama teman-teman semua. Harap dimaklumin ya teman-teman ya. Bang, aman nggak jalanan sekitar Palembang, Lampung yang katanya rawan begal itu? Nah ternyata kita pun punya pemikiran seperti itu juga ya. Pertama-tama waktu melintasi daerah Palembang, Lampung, karena yang dengan konon ceritanya daerah situ rawan begal atau perampokan gitu ya. Tapi alhasil setelah kita melewati daerah situ, yang kita rasakan sih aman-aman aja ya, nggak seperti yang kita bayangkan. Wah Lampung itu begini, rawan begal begini. Tidak ya teman-teman ya. Ada memang sebagian daerah-daerah tertentu yang memang rawan begal ya, dan itu kita dapat informasinya dari warga di situ juga, dari warga di jalan lintas antara Palembang dan Lampung ini, karena kan kita bertanya terus ini, dan mereka pun mengakui bahwa di daerah sebelum Lampung itu namanya daerah Misuji ya. Daerah Misuji itu memang sedikit rawan apabila kita melewati daerah malam gitu, karena jalannya kan yang agak berbatu-batu, berlobang-lobang gitu kan. Tapi kalau sekarang kan udah ada jalan tol, jadi kita aman. Dari Palembang ke Lampung kita lewatnya jalan tol aja. Kalau di jalan tol sih saya rasa insya Allah aman, tidak ada gangguan apa-apa ya teman-teman ya. Terus tips saya sih, kalau seandainya teman-teman ragu melewati daerah itu, mending melewatinya itu kalau nggak pagi, siang, atau nggak sore lah, paling minim kali ya teman-teman ya. Itu aja sih. Om, selama perjalanan dari Riau ke Jawa, pegang ongkos berapa banyak? Terus dari solar, servis, ke tempat wisata dan makan selama perjalanan habis berapa? Nah ini ya, perlu teman-teman ketahui. Ini biaya kita mulai dari Dumai, terus ke Sumatera Barat, terus ke Palembang, Lampung, menyeberang ke Merak Bakauni, Merak, terus ke Jakarta, Dieng, PP, sampai ke Dumai lagi. Itu kita totalkan semuanya habis sekitar 23 juta ya teman-teman ya. Kalau minyak itu kita nggak tahu. Minyak kita habis berapa ya? 3 juta ya? 2.900.000 ya? Nggak nyampe 2.900.000-an ya. Itu yang tercatat ya. Karena kita catat terus pengeluaran BBM kita. Tapi kalau untuk makan kita nggak catat. Terus kalau untuk servis kita pun nggak catat juga kemarin ya. Servis itu ada banyak juga kemarin, servis mobil. Jadi 23 juta itu sudah termasuk minyak, servis. Terus drone kita waktu itu kenapa kita nggak menggunakan drone? Banyak tuh perjalanan ke Dieng itu kemarin kita nggak menggunakan drone ya kan. Karena ketika tiba di Jakarta itu drone kita rusak ya teman-teman ya. Drone kita rusak, akhirnya kita perbaiki, tiba di Dieng rusak lagi. Balik ke Jakarta kita beli. Akhirnya teman-teman ya, kita beli lagi drone tuh. Itu kita kesal kali rasanya. Kenapa waktu nggak tiba di Jakarta itu kita beli drone aja gitu. Jadi kita balik ke Jakarta kita beli drone, makanya kita waktu balik ke Jambi ada drone-nya di atas. Karena itulah kita beli drone-nya di Jakarta. Jadi perjalanan kita itu habis memakan biaya sekitar 23 juta selama 1 bulan 3 hari ya teman-teman ya. Itu udah termasuk seluruh biayanya, dari mulai makan, jalan, servis, apa segala macam, minyak ya, semuanya udah kita tangkupkan ke sana. Kenapa pada saat di Jawa hanya perjalanannya sampai di Dieng saja, tidak ke Malang atau Banyuwangi, Yogyakarta, dan Bandung? Nah itu perlu teman-teman ketahui, kenapa tidak kita ke daerah tersebut. Itu kendalanya pertama kali kita nyampai di Jakarta, itu mobil kita trouble ya teman-teman ya, trouble pada radiator dan injektor. Jadi di situ kita beberapa hari di Jakarta itu ada sekitar 3 atau 4 harian ya.
Kita sibuk menservis mobil aja di situ teman-teman. Waktu kita habis di sana untuk menservis mobil. Terus tiba di Dieng, terus mobil udah bagus, kita berangkat ke Dieng, mobil trouble lagi di Dieng. Udah mulai menimbulkan gimana ya, tenaganya kurang gitu. Kita sebetulnya pingin melanjutkan perjalanan kita ke arah Jogja. Cuman karena trouble di mobil, kita harus balik lagi ke Riau. Waktu itu kita nggak sempat perbaiki di Jakarta ya teman-teman ya. Karena satu alasan kita sesak, ribet ya pokoknya. Macetnya itu kita nggak tahan di Jakarta itu. Makanya itu kita coba perbaiki kemarin di daerah Lampung. Ternyata di daerah Lampung ini tempat servis Hyundai-nya belum komplit ya teman-teman ya. Belum komplit. Ternyata kita akhirnya pergi ke Pekanbaru lagi. Ternyata di Pekanbaru selesai masalah kita. Itu ada di video kita kan teman-teman ya. Terus nih pertanyaan berikutnya, apakah ada charter klub saling kontak dan saling bantu atau backup kapan saja diperlukan di setiap daerah bang? Nah itu kita ada ya, itu kita ada mengikuti klub komunitas mulai dari AXS, itu Avanza Senia Solution kita ikut. Terus ada pantauan klub pantauan Sumatera kita ikut. Terus banyak komunitas-komunitas lain yang kita ikut ya teman-teman ya. Nah itu ya seperti itu, kita di komunitas itu saling bantu ya teman-teman ya. Apabila terjadi trouble kita di daerah mana gitu, mereka membackup gitu kan. Mereka menolong kita gitu. Jadi perjalanan kita selama dari Dumai ke Dieng itu kita dipantau. Itu kita Sherlock terus yang namanya Sherlock 8 jam ya. Jadi mereka bisa memantau perjalanan kita. Terus ada satu lagi timnya namanya TSR, tim rescue apalah namanya itu, lupa saya nama singkatannya TSR. Nah itu bisa juga teman-teman ikuti nama komunitasnya, klubnya ya, TSR namanya. Jadi mereka itu semacam tim sukarela ya. Mereka tuh memantau teman-temannya 24 jam itu teman-teman ya. Baik kita jam 12 malam, jam berapa itu selalu dipantau sama mereka perjalanan kita. Pernah waktu itu kita berjalan ke daerah Tempino, Bajubang itu daerah sepi ya teman-teman ya. Kita masuk malam waktu itu. Jadi waktu kita melewati itu kan kita terpantau tuh di GPS. Mereka ngontak ke kita langsung. Om, itu posisinya sekarang berada di Bajubang ya om ya katanya kan. Itu hati-hati om, daerah situ agak sepi, agak-agak sedikit rawan katanya. Kalau bisa berhenti aja dulu istirahat di daerah situ atau di SPBU. Lah gitu katanya kan. Setelah kita dapat kontekan itu kita langsung mencari tempat istirahat ya. Sebetulnya kita mau melanjutkan perjalanan kita lagi tuh terus ke arah Jambi sana. Karena kita dapat laporan seperti itu, akhirnya kita jumpa lah polsek ya di daerah itu ya teman-teman ya. Memang polsek itu satu cuma di daerah itu. Kita berhenti di situ. Kita istirahat di polsek itu. Dan alhamdulillah polisinya mengizinkan kita istirahat sampai pagi. Dan setelah pagi kita baru melanjutkan perjalanan kita ke arah Jambi. Terus kalau tidur di mobil, mesin mobil dimatikan atau gimana? Terus apakah jendela harus dibuka waktu mobil berhenti dan atau bagaimana? Alat tambahan untuk sirkulasi udaranya. Kalau untuk tidur di mobil, kita mesin mati karena kita menggunakan panel surya. Terus apakah jendela harus dibuka? Ya, jendela tuh harus dibuka ya teman-teman ya. Kalau nggak pengap, nggak ada sirkulasi udara. Terus ada alat tambahan untuk sirkulasi udara, itu kita nggak ada ya. Itu kita nggak ada. Kita hanya cukup membuka jendela aja. Memang bedanya itu mobil kita ini dengan mobil-mobil biasa atau sekelas Avanza, Innova, R3 atau semacam itu. Bedanya itu ya mungkin karena mobil ini luas, jadi kabinnya itu nggak pengap teman-teman ya. Beda sama mobil-mobil yang sekelas itu, yang semacam Avanza, Innova atau Fortuner, itu pengap ya teman-teman ya, karena kabinnya itu kecil. Kabinnya itu kecil, satu lagi plafonnya itu tipis ya teman-teman ya. Kalau Hyundai yang kita pakai ini plafon itu tebal, atas bawah itu peredamnya itu tebal. Jadi panas tuh nggak sempat masuk ke dalam. Nah itu pula salah satu kelebihannya ya. Di kabin dia nggak terasa pengap. Nah pertanyaan berikutnya, Om pernah ditilang nggak sama polisi nih? Kalau ditilang kita alhamdulillah belum pernah. Cuman kita pernah kena razia 4 kali itu ya teman-teman ya. 4 kali kita kena razia, 2 kali di Sumbar,
1 kali di Jawa, 3 kali di Sumbar. 3 kali di Sumbar, 1 kali di Jawa. Itu alhamdulillah kita nggak kena tilang ya. Yang pertamanya kita di stop, ditanyain surat-surat, terus setelah ditanyain surat-surat, dia melihat ke belakang. Ternyata dia nampak di belakang tuh ada TV, ada rak piring, ada macam-macam. Itu kan dia terkejut. Wah, ini apa ini katanya kan? Ini mobil atau apa ini Pak katanya? Ini mobil atau rumah katanya kan? Ya kita bilang ini mobil Pak, man. Ini mobil-mobil pribadi yang kita bikin seperti ini. Kita untuk perjalanan keluarga. Dan alhamdulillah Pak polisinya nggak ada macam-macam nanya yang begini begitu. Yang penting suratnya lengkap, pajak-pajaknya kendaraan hidup. Udah itu aja. Kita dikasih lewat lagi sama Pak polisinya. Jadi itu pengalaman kita saat bertemu sama polisi. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada terjadi masalah apa-apa ya teman-teman ya. Itulah seputaran cerita perjalanan kita ya teman-teman ya. Karena semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu udah kita jawab semua. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab, kita mohon maaf ya teman-teman ya. Dan satu lagi nih, ini kita sekarang posisinya berada di daerah Sumatera Utara. Dan perlu teman-teman ketahui, sekarang kan kita udah jalan kembali nih. Sebetulnya kita bukan dari Dumai langsung tembak ke sini, tidak. Karena kan kita udah nyampe duluan waktu itu di Dumai. Cuman video kita waktu itu masih di daerah Palembang ya. Itu kita udah nyampe di Dumai. Jadi kita istirahat selama 1 bulan. Kenapa setelah istirahat 1 bulan? Terus kenapa video Q&A ini kita bikin di Sumatera Utara? Karena kita menunggu video ini selesai ya teman-teman ya. Video yang dari Dumai ke Dieng ini selesai. Akhirnya selesai ketika waktu kita tiba di Sumatera Utara, di daerah Kota Nopan ini. Makanya itu kita nggak bisa bikin Q&A-nya di rumah. Nah, kita bikin Q&A-nya di daerah Sumatera Utara ini. Jadi sampai itu aja, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya teman-teman semuanya. Sampai jumpa, dadah.